Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Q&A curhat ya, di mana saya akan meluangkan waktu tiap hari untuk ngeposting video yang isinya membahas, bukan membalas ya, tapi membahas DM-DM yang udah masuk dari teman-teman yang curhat ya. Jadi kalau teman-teman mau curhat dan mau dibahas, DM aja ke Instagramnya Zain Permana, oke ya. Kalau mau konseling ke Sintesa Wellness. Ini ada DM curhat yang masuk ya. Nih, saya adalah seorang janda yang bercerai karena adanya KDRT dari suami ya. Anak saya waktu itu usia 2 tahun, sekarang udah 5 tahun katanya. Ketika saya berikhtiar mencari calon suami yang saya dapati, dia juga berlaku kekerasan pada saya. Jadi nyari calon suami, ternyata calon suaminya juga punya atau melakukan kekerasan juga ya. Ketika saya dan anak saya di rumah orang tua, saya juga menyaksikan kekerasan dan percecokan di dalam rumah ya. Yaitu orang tua atau kakek nenek dari anak saya. Jadi pas pulang ke rumahnya juga ngelihat ada kekerasan juga ya, kekerasan lagi. Dalam keadaan seperti itu, saya selaku anak untuk mereka harus menengahi mereka. Dan mirisnya anak saya menyaksikan itu semua. Kang, kenapa pola itu selalu melingkar dalam kehidupan saya? Bahkan sekarang anak saya menyaksikan percecokan di antara ibu dan ayahnya, sekarang antara nenek dan kakeknya ya. Kuat sekali saya ingin memutus rantai itu, tapi saya kesulitan, tidak tahu harus bagaimana ya. Semoga Kang Zain merespon. Oke, ini direspon dan ini penting ya. Mudah-mudahan teman-teman relate ya. Jadi sahabat kita yang curhat ini kemudian bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga ya. Ada kekerasan di dalam rumah tangganya. Di rumahnya pun beliau, si sahabat kita yang curhat ini, menyaksikan orang tuanya. Dan mirisnya lagi, mungkin sahabat kita yang curhat ini sayang sama anaknya, khawatir anaknya menyimak kekerasan pada dirinya, dan mantan suaminya juga menyaksikan kekerasan atau perselisihan yang terjadi antar di orang tuanya atau ke kakek neneknya. Nah, mesti ngapain, mesti seperti apa, mesti gimana untuk memutus. Yang pertama dari dua sudut pandang ya. Yang harus dicek dulu adalah si sahabat kita yang curhat ini ya. Si bundanya ini, si orang yang kemudian mengalami kekerasannya, kalau ternyata dia berulang, itu perlu kita cek dulu. Yang dicek apa? Yang dicek adalah bagaimana cara dia selama ini kemudian mengelola atau punya kendali atas ekspresi emosinya. Itu harus dicek dulu ya. Kenapa? Karena itu penting, kemudian jangan sampai. Jadi gini teman-teman, kalau ada orang yang kemudian di setiap fase kehidupannya selalu dikelilingi oleh situasi yang sama, artinya ketika situasi yang sama, dia nggak punya pilihan. Nah, makanya PR-nya si teteh-teteh atau mbak-mbak atau bunda nih yang curhat ini adalah dia harus cek situasi apa yang kemudian saya kesulitan untuk punya kendali. Misalnya gini, ketika ada situasi konflik, situasi ketidaksepahaman, situasi perselisihan, aku selalu berakhir menjadi korban, yang dikerasi, yang jadi objek. Nah, itu ada apa? Harus diulik tuh. Makanya penting untuk konseling ya, makanya di bulan November nanti saya bikin kelas namanya Inner Peace untuk ngulik itu. Karena gini, seringkali ketika situasi itu terjadi, kita nggak punya pilihan, balik lagi jadi korban. Balik lagi pilihannya adalah pokoknya membuat situasi di mana ya kita tuh balik lagi jadi orang yang kemudian dipukul, dikerasin, dilukai secara verbal dan fisik, dan kita baik-baik aja, diem-diem aja. Nah, makanya bercerai itu kan pilihan yang tepat karena kalau KDRT, tapi gini juga, apa yang kemudian membuat kita malah menjadi korban dalam situasi itu. Makanya harus dicek dulu ya.
bagaimana ekspresi pikiran, perasaan, pendapatku kok bisa masuk pada situasi itu. Dan pada saat situasi itu aku ngapain? Aku punya pilihan nggak? Nah, itu mestinya yang diulik dan dieksplor. Ya, misalkan gini, kondisinya di mana, kasusnya di mana ternyata suami tidak menafkahi. Aku menuntut, suami marah, suami mukul atau menghina. Lalu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kenapa terjadi situasi itu? Nah, berarti kan ada konflik yang kemudian kita tidak mengatasinya, tapi mengekspresikannya dengan cara yang tidak tepat, sehingga kita berakhir menjadi korban. Nah, itu dari sudut pandang si bundanya, sudut pandang si ibunya, sudut pandang sahabat yang curhat ini. Memang bagusnya sih konseling ke konselor atau psikolog ya, karena nanti akan diurai itu ketidakmampuan diri ketika mengatasi situasi yang sama. Nah, bahaya kenapa? Karena nanti lama-lama berulang. Ya, itu satu buat si bundanya. Nah, sekarang buat anaknya. Kalau buat anak, justru kalau kita udah ngulik dan ngelatih dan tahu situasinya seperti apa terkait diri kita, enak. Kita tinggal ngajak atau ngelatih ke anak gitu ya. Jadi ada konflik di keluarga. Nah, nggak apa-apa anak menyaksikan, tapi di briefing, di debrief ujungnya. Nah, belajar apa nak kamu dari situ? Kamu nangkap apa? Biarkan dia kemudian punya sikap terhadap sebuah perdebatan, perselisihan, bahkan mungkin ketika dia melihat kekerasan. Bagus nggak kalau digituin? Ada pilihan nggak? Nah, cek apakah anak punya opsi apa enggak. Jadi, kalau ke anak, ajak anak kemudian untuk punya opsi, untuk punya pilihan atas sebuah kejadian yang barangkali kita sebagai ibunya tuh ya, itu nggak mampu melihat opsi-opsi itu. Nah, jadinya orang yang kemudian selalu berakhir pada situasi yang sama, seringkali karena dia tidak pernah bisa melihat opsi lain untuk menghadapi situasi itu. Nah, buat yang udah terlanjur kena life trap-nya, ya memang harus dikonseling, karena dia akan flight atau lari atau kabur, menghindari. Nah, kalau buat anak yang menyaksikan, yang masih jadi bystander, belum sempat jadi korban, bagusnya diajarkan untuk merespon dan membuka alternatif menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian. Ya, nah ini mudah-mudahan menjawab dan jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton juga, yang barangkali juga sedang terjebak dalam life trap ya, selalu mengulang kejadian yang sama. Kalau punya pengalaman DM aja, curhat juga sekalian. Kalau mau konseling biar lebih jelas atau mau ikut kelas saya nanti di Inner Peace, nanti bulan November tengah-tengah, cek aja di Sintesa Wellness ya. Pamit mundur, sampai jumpa di video selanjutnya.